Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdi Kurnia, NPM 201001211123. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu kasus hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus Nenek Asyani yang mencuri kayu jati milik perhutani. Dan video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah teknologi digital. Pada kasus tersebut telah menuai banyak polemik di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan keadaan hukum. Keadaan hukum merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menurut hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, keadilan adalah keadilan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama. Sedangkan pengertian ketidakadilan hukum merupakan kebalikan dan pengertian keadilan hukum. Peraturan untuk pengertian hukum sendiri adalah ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang harus dilaksanakan sebaiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk ditetapkan pada para pelanggar hukum. Nah, salah satu kasus ketidakadilan hukum di Indonesia adalah kisah yang dialami oleh Nenek Asyani. Hal ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat bahwa hukum di negeri ini memang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nenek Asyani dituduh mencuri kayu jati milik perhutani. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Juli 2014 pada saat petugas perhutani sedang melakukan patroli. Petugas menemukan 2 tonggak bekas pencurian di perhutani. Pihak perhutani melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, petugas lapangan mencurigai ada seseorang yang menimbun kayu jati. Berdasarkan kecurigaan itu, akhirnya perhutani melaporkan ke pihak polisian kalau ada orang yang menyimpan kayu jati milik perhutani. Sehingga pihak polisian dan pihak perhutani melakukan operasi gabungan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Lalu tertangkaplah tersangka yang diduga telah mencuri kayu perhutani tersebut berinisial ASY. Akhirnya kasus tersebut dibawa ke sidang Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur untuk menjalani proses hukum. Dalam persidangan pertama, tanggal 15 Desember 2014, Nenek Asyani didakwa mencuri kayu jati dan dikenakan pasal 12 huruf D Janto, pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Lalu, tanggal 16 Desember 2017, atas laporan pihak perhutani dan kepolisian langsung melakukan penyidikan dan membuat BAP atau berita acara pemeriksaan terhadap Nenek Asyani. Nenek Asyani menjalani proses hukum kepolisian dan sempat ditahan di pihak kepolisian dari tanggal 19 Desember sampai 3 Januari 2015. Menurut pengacara Nenek Asyani, ketika proses hukum di kepolisian sudah ada upaya perdamaian antara pihak keluarga Nenek Asyani dengan perhutani. Tetapi pihak perhutani tetap bersikeras untuk terus menindak dan memproses secara hukum agar memberikan efek jera. Sementara itu, menurut dalam pandangan jaksa penuntut umum Ida Marhayani, tindak pidana yang dilakukan Nenek Asyani telah memenuhi unsur pencurian yang diatur dalam pasal 12 huruf D dan Ko pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Tanggal 19 Desember 2015 dilakukan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwahnya, jaksa penuntut umum mendakwa Nenek Asyani telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yakni sengaja melakukan penerbangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sah. Akibatnya, perbuatan terdakwa, pihak perhutani mengalami kerugian sebesar 4 juta lebih. Perbuatan tersebut diancam pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf C dan D Janko pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tanggal 12 Maret 2015, Nenek Asyani menjalani sidang tanggapan jaksa atas pembelaan kuasa hukum terdakwa. Dalam tanggapannya, jaksa Ida Marhayani menunturkan pihaknya memiliki bukti-bukti kuat 38 papan kayu itu memang diambil Nenek Asyani di lahan perhutani tersebut.
Tanggal 12 Maret 2015, Nenek Asyani menjalani sidang tanggapan jaksa atas pembelaan kuasa hukum terdakwa dalam tanggapannya. Jaksa Ida Marhayani menuturkan pihaknya memiliki bukti-bukti kuat 38 papan kayu itu memang diambil Nenek Asyani di lahan perhutani tersebut. Supriyono selaku kuasa hukum Nenek Asyani menyesalkan sikap jaksa yang dinilainya terlalu formalitas dalam menangani kasus tersebut. Padahal faktanya hayati itu ditebang dari lahan Nenek Asyani yang telah dijual pada 2010. Ada surat keterangan kepala desa kalau lahan tersebut dulunya miliki Asyani. Vonis yang dijatuhkan hakim hanya sedikit lebih ringan dari tuntunan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut penjara 1 tahun dengan masa pencobaan 18 bulan serta denda 500 juta subsidi 1 hari kurungan. Nenek Asyani sampai duduk bersimpuh dan menangis di depan majelis hakim sambil mendengar hukum vonis. Kasus Nenek Asyani banyak menarik perhatian setelah cukup banyak media mengangkatnya. Berkat itu banyak pihak yang memberikan bantuan untuk meringankan hukuman atau membebaskan Nenek Asyani. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto pun ikut memberikan jaminan dirinya untuk penahanan Nenek Asyani. Bahkan Dadang datang langsung ke persidangan. Langkah ini juga dilakukan oleh Wakil Bupati Situbondo Rahmat memberikan jaminan tertulis yang memohon penangguhan penahanan. Baiklah, hanya itulah pemaparan dari saya mengenai kasus ketidakadilan hukum di Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.